apakah saya atau kami bisa pergi bertemu Bapak atau dengan tim perwakilan yang mana untuk sharing bagaimana menata depan apakah benar data yang kami miliki harus di cross check, Pak. Oke, Pak. Kami kalau di Cirebon, saya paling ada tim saya tanggal 14 itu di Halal Bihalal. Nanti bisa ketemu Pak Ananda OB di sana. Atau Bapak tanggal 15 ada Halal Bihalal juga di Surabaya. Rencana kita 100 Halal Bihalal tanggal 9. Itu di Surabaya. Tapi saya tanggal 9 juga open table, itu office saya di Surabaya akan buka jam 1 sampai jam 4 untuk semua klien saya sih, Pak. Kalau Bapak, terserah Bapak, kalau ingin ketemu saya bisa di hari itu, bisa nantinya, Pak. Tapi saya sudah cek kemarin, Bapak kan di WA Group, basically sudah diproses kok, Pak. Tinggal mungkin Bapak dihubungi untuk clarified apa yang data-datanya Bapak. Ya kan, apalagi Bapak sudah, tipenya kan sudah bersama, visi misinya itu sama, jiwanya sama, Pak, anti riba, Pak. Ya kan, dan Bapak juga bilang kan, Bapak selama ini kan memang properti syariah gitu loh. Jadi sejalan itu loh, Pak. Gitu. Ya, kira-kira dari saya seperti itu, Pak Lim. Thank you waktunya. Mohon maaf teman-teman yang lain karena jam 11 masih ada meeting pagi saya private dengan Bu Ratna ya. Ya, terima kasih semuanya ya. Terima kasih Pak Max. Masih. Oke. Oke, teman-teman, ini masih meeting lagi ini sama tim leader. 14. Oke, bagi yang ingin tanya di Maxwin Social Business, silakan bisa tanya. Anda silakan. Yang mau tanya di open. Ya, silakan. Silakan nggak mau tanya. Ya, silakan. Ya, ada teknologi. Teknologi ini barangkali bisa membantu kita hal dalam kehidupan ini. Dan barangkali nanti ketika selesai semua, tidak akan sama lagi dengan sebelumnya. Tetapi ada hal yang sama, yaitu anak-anak akan tetap memerlukan suatu cara tertentu yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Ya. Disruption adalah sebuah inovasi, creating something new, sedemikian rupa, sehingga kemudian yang lama tiba-tiba menjadi obsolete, ketinggalan zaman. Hati-hati, karena Anda biasanya cenderung ingin bertahan. Produsen taksi, memberi jasa taksi, bertahan. Mereka ingin agar peraturan berpihak kepada mereka. Teknologi sudah baru, Anda masih menggunakan cara. Dan akhirnya konsumen beralih. Karena hal-hal yang baru ini memang menimbulkan banyak guncangan-guncangan. Lingkungan kita sekarang disebutnya sebagai VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Banyak hal yang meragukan tidak bisa dibaca. Kemudian adalah bergejolak, volatility.
tidak pasti, dan sangat kompleks hal-hal yang harus dipikirkan di masa ini. Dan disruptions itu banyak terjadi di berbagai sektor karena ada teknologi. Karena jumlah penduduk sekarang telah bertambah 1 miliar setiap 12 tahun. Bahkan menjadi 11 tahun. Kemudian kaum muda sekarang ini telah disebut sebagai Generation Z. Mereka sangat kreatif, mereka content provider, mereka sangat dibesarkan dalam iklim yang change, berubah. Dan mereka ini adalah orang-orang yang selalu mendalami hal tertentu secara kreatif. Sudah siapkah Anda sebagai seorang pengusaha? Sudah siapkah Anda sebagai seorang pemilik perusahaan? Sebagai seorang profesional, di mana pasar Anda sedang berpindah ke tempat lain? Sudah siapkah Anda sebagai regulator? Sebagai pejabat negara? Ini semua berubah. Pilihannya adalah Anda ingin melayani pasar ini, memberikan ruang kepada generasi muda untuk berkreasi, atau membiarkan mereka menjadi penonton dengan memaksakan mereka hidup dalam regulasi yang kita buat 10 tahun yang lalu. Yang pada saat itu belum ada hal seperti itu. Saya mengajarkan pada Anda untuk masuk ke dalam proses disruptions sebelum Anda being disrupted. Anda menjadi obsolete. Lain dari buku yang saya tulis tahun 2015 berjudul Agility. Di sini saya memberikan perspektif agility dengan judul di bawahnya adalah bukan singa yang mengembik. Bukan singa yang mengembik. Anda lihat di sini ada gambar singa. Tetapi kenapa saya katakan bukan singa yang mengembik? Ini tidak lain adalah karena saya mengutip data dari seorang diplomat Prancis, Charles-Maurice du Tollerand, mengatakan bahwa 100 kambing yang dipimpin oleh seekor singa akan jauh lebih berbahaya ketimbang 100 ekor singa yang dipimpin seekor kambing. Bahkan Napoleon dulu pernah mengatakan, aku tidak takut, pasukanku tidak takut berhadapan dengan 1000 ekor singa sepanjang mereka dipimpin oleh seekor kambing. Itu adalah singa yang mengembik. Maka buku ini kan berjudul bukan singa yang mengembik. Kita wajib takut terhadap pasukan-pasukan kambing yang dipimpin oleh seekor singa. Kalau kewirausahaan atau ownership menjadi hal yang sangat mendasar untuk melakukan perubahan di badan-badan usaha milik negara, di sini ataupun di luar negeri, maka yang menjadi pertanyaan adalah seperti apa karyawan yang kita miliki kalau tidak ada rasa memiliki di perusahaan itu. Perusahaan-perusahaan milik negara kalau dulu dibayarnya dengan upah yang rendah, terima pegawainya tanpa selektif, dilakukan seleksi dengan begitu kuat, kemudian tidak ada pikiran bahwa perusahaan akan rugi dan tidak sanksi apa-apa, maka yang terjadi adalah dalam tanda kutip perumpamaan ini pun akan terbentuk. Terbentuklah orang-orang pandai yang direkrut dari berbagai kampus di seluruh Indonesia, orang-orang yang terbaik, orang-orang pandai dengan indeks prestasi yang tinggi. Tetapi mereka kemudian menjadi singa yang mengembik. Menjadi seperti seakan-akan seekor kambing. Tetapi akan sangat berbahaya kalau mereka kemudian berhasil mendapatkan seorang pemimpin. Dan pemimpin itu adalah seorang yang dalam tanda kutip menjadi singa. Kambing-kambing itu pun akan mengamuk. Menjadi pertanyaan tentunya adalah bagaimana cara kita membukakan mata agar orang lain melihat. Saya sering mengatakan kita harus sering bepergian ke tempat-tempat baru. Dengan melihat di tempat yang baru yang berbeda sama sekali, biasanya kemudian kita akan amazed, akan kaget. Kaget itu adalah awal untuk melihat. Tapi ya, Pak Abdul Haris apa? Ya. Ya. Minal aidin wal faizin. Alhamdulillah, ya. Ya, ini Bapak kita berikan nanti di dalam cerita ini. Ini diperkenalkan bagaimana kita berdiri ke Surabaya untuk bantu kita berikan sama. Ada beberapa orang itu Mas yang ada di kita ini.
ada 7 orang, ada Martin yang kemarin di Makassar. Dia sudah pakai seragam Martin. Wah, keren. Ya. Semua ini kadar kritik, jadi kadar kritik kita sudah mengajukan dana kampanye 2024. Karena hari ini kita sudah mulai jalan ke masyarakat untuk diperkenalkan Masjid Indonesia ini belanja. Mudah-mudahan itu bisa bersinergi langsung dengan masyarakat yang ada di masing-masing kampanye dari kabupaten. Saya di kabupaten 2 ada Makassar, ada Kadalan, ada Maros, di sekitar gubernur di Nusa Tenggara yang mereka mempertanyakan dengan kompas terhadap kader partai politik. Selamat tiba. Oke. Ya, teman-teman sekalian, sebentar ya. Oke, kita pakai yang ini saya matikan aja. Oke, sip. Oke, jadi kita fokus di sini ya. Oke, teman-teman, pendanaan di Maxwin itu kan dari awal saya bilang dalam bentuk aset, ya. Untuk kader partai politik kita berikan aset Maxwin seharga 5 miliar. Di mana tugasnya dari kader politik adalah menjual aset itu. Ya, menjual aset itu. Uangnya nanti untuk biaya kampanye, biaya ke partai, biaya ya itu semua. Dan nanti ada konsultan, kan kita butuh konsultan nanti. Tapi Maxwin itu yang dana kampanye yang terbesar justru Maxwin nanti dengan Anda menjalankan 7 program sosial ke masyarakat. Ya, nah, 7 program itu semua asetnya Maxwin semua yang Anda lakukan. Jadi dalam 2 tahun ini Anda atas nama kemanusiaan, ya kan kita bicara kemanusiaan dulu. Karena kalau hari ini Anda melakukan kampanye politik, takutnya lawan Anda mencari salahnya Anda. Oke? Jadi kita bicara kemanusiaan dulu. Jadi tugasnya kita mengentaskan kemiskinan sambil dengan masyarakat di Makassar, di daerah pemilih Anda membuktikan sendiri. Ya kan? Yang lemah dikuatkan, yang miskin dikayakan, yang terjerat utang riba dibebasin. Mereka punya usaha bisa berkembang. Selama 2 tahun ini mereka adalah orang-orang yang tidak akan bisa dibeli oleh serangan fajar. Tidak bisa dibeli oleh amplop, tidak bisa dibeli oleh janji-janji palsu dari kader politik yang pakai sistem lama, betul nggak? Karena Anda memberikan mereka darah dan daging, mereka bisa hidup sendiri. Bukan cuma uang 100.000, 200.000 per orang yang hari ini tidak ada. Anda memberikan, kalau ada orang bilang, kalau ada orang lapar, dikasih ikan, Anda memberikan dia makan 1 hari. Sama, serangan fajar, serangan amplop, itu makan 1 hari 100.000, 200, anggap 2 hari, 3 hari. Tapi yang Anda dengan Maxwin, Anda berikan mereka tuh kail, pancing, di mana mereka tidak tergantung Anda dan mereka bisa punya usaha sendiri seumur hidup. Dan kalau perusahaan-perusahaan yang besar, Anda punya sahamnya. Jadi ini adalah suatu ekonomi yang baru di mana semua orang punya akses permodalan. Ya, tugasnya Anda adalah belajar sistemnya Maxwin. Ya, belajar sistemnya Maxwin, bagaimana Anda bisa menceritakan mereka secara offline. Kalau online biarin saya yang bantu nanti nerangin. Saya kemarin bilang sama Bu Ratna, jangan Anda datang ke Surabaya jauh-jauh. Saya kan bicara hal ini yang sama seperti hari ini. Saya mungkin Anda kalau ketemu saya, ngomongnya paling maksimal saya 30 menit aja. Tidak akan lebih. Tinggal hari ini Anda action. Daripada Anda jauh-jauh naik kapal ya. Duh, jangan. Mending Anda praktekin. Anda ada hasil. Kalau nanti sudah hasil, Anda ekonominya, semua tim Anda ini bebas dari riba. Anda mau ke Surabaya, nggak apa-apa, ketemu saya, tak terima.
Dan kalau ketemu Surabaya, kalau Anda sudah punya uang, nanti Anda jalan-jalan ke Surabaya. Ya kan, ke mall-mallnya Surabaya. Mall Surabaya ini mallnya terbesar loh di Asia Tenggara. Di Pakuwon, di mana. Tapi Anda punya duit dulu. Anda jalanin dulu. Ya kan, Anda yang buktikan. MaxView ini adalah suatu sistem. Ya, kalau Anda lihat hari ini banyak orang datang ke kita. Jangan sampai gini loh ya. Nanti kompetitor Anda, kader politik yang lain, pakai caranya MaxView dan dia action, Anda yang ketinggalan. Wah, jangan sampai. Maka dari itu Anda start. Ya. Kemarin 1 DPP, DPC di Kabupaten Garut, Partai Gelora itu sampai 10 orang ketuanya, suruh semua anggotanya ikut saya. Kemarin ada juga kabupaten mana seluruh PSI-nya suruh ngikut saya, kader-kadernya. Nah, jangan sampai Anda terlambat. Ya, saya dari awal, saya bilang sama murid-murid saya nggak lihat partai. Saya nggak lihat capresnya siapa. Yang penting dia warga negara Indonesia. Saya kasihin sistem yang sama, ilmu yang sama. Tinggal Anda, murid saya itu berjuang di lapangan. Dan kalau Anda berjuang dulu, ya kan, berjuang dulu dan Anda sukses, jangan sampai kompetitor Anda, saingan Anda pakai cara yang sama, akhirnya Anda tambah susah nanti jalannya. Oke? Ya, kira-kira dari saya seperti itu. Silakan, saya kembalikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi, Thomas, jadi memang kita ini berjalan ke masyarakat. Cuma ketika kita menjalankan program-program ini, Pak, jangan sudah Thomas, kaget dia ketika kita berjalan. Saya bantu pemuda ketua DKS 1 miliar. Kaget dia, wah, kemana bisa miliar? Mana peluang kamu? Lakukan saya, tidak ada organisasi, organisasi masuk di Indonesia, yang insya Allah itu yang akan menuntaskan semua utang-utang riba apa yang ada di perbankan. Cuma baca ada ini yang kemudian dia bertanya terus bertanya ini kemudian tidak ada sesuatu tidak ada signal dan tidak alat komunikasi itu masih sangat terbatas di daerah-daerah kita ini, sehingga memerlukan waktu untuk langsung bertanya ke Pak Mas, banyak waktu kita ini karena kita perlu sekali penjelasan yang detail bagaimana cara menjelaskan kepada masyarakat ini. Itu Pak Mas yang menjadi kesulitan bagi kita. Nanti ketika kita dibantu 1 miliar dan bahasa terima kali dia Pak. Makanya ini biar 5 menit 10 menit kita mau sekali dulu langsung ketemu. Jadi seperti harus benar-benar dari situ ya. Saya juga sangat mencari nanti di dapur saya Pak Mas. Karena kalau untuk mengumpulkan 209 orang itu namanya kita karena sudah punya pengalaman program ya, punya pengalaman program. Jadi basis-basis masa kita sudah jelas, Cuma ketika dia masih mengajar bahwa ini dia biasa kita coba tiba-tiba kita mulai ke saya, kan ada 2 orang yang tidak mampu. Pasti kita saya harus orang yang baik beri semua. Jadi itu bahwa sekali kita mulai masuk, saya sepertinya akan menjelaskan itu. Ya, terlibat. Ya, memang Anda lihat video-video saya sebetulnya. Saya coba untuk menyederhanakan cara penjelasan saya. Jadi kalau Pak Abdul Tapah nanti bisa lihat video-video saya. Saya coba, saya rangkum itu cuma 5 menit saya jelasin, Pak. Saya 5 menit aja saya jelasin. Jadi memang harus dipelajarin nanti dan ya sama seperti gini. Pada waktu kita berenang pertama kali atau pada waktu kita belajar sepeda, pada waktu kita belajar mobil, awalnya kan susah. Teorinya kan saya kasih teorinya sudah dia. Nah, Anda kan kendala menceritakan, tapi itu bisa akan Anda lalui dengan Anda coba lihat video, lalu Anda jelasin. Biasanya saya pakai kertas. Saya diagram yang saya kasih di YouTube saya itu jelasin. Oke. Anda properti Anda modalnya berapa? Segini. Lalu sistemnya kami segini. Jadi Anda jelasin di kertas. Kertas itu yang nanti mereka buat bahan dasar. Karena hitungannya kan simpel sebetulnya. Cuma kadang-kadang kenapa orang itu tidak paham? Karena gini, kita ini sudah terpenjara
terpenjara oleh pengalaman kita yang lama. Ya, gambar di belakang saya ini gambar bayi gajah. Kalau lihat di sini kan bayi gajah ini, belakangnya saya ini. Nah, bayi gajah itu bagaimana cara sirkus itu mengendalikan bayi gajah. Sejak kecil dia dikasih rantai. Rantainya cukup kuat untuk bayi gajah, ditaruh, begitu diincepin dia nggak lari kemana-mana, nggak bisa. Tapi itu terbawa setelah besar, walaupun dia sudah besar, rantainya tetap, dia merasa kalau ada rantai itu dia nggak bisa kemana-mana. Dan itu terpenjara. Ya. Orang yang hari ini kaget-kaget itu, Pak. Ya kan? Mereka akan, basically mereka terpenjara. Jadi wajar kita jelasin pelan-pelan. Ya kan? Dengan diagram itu. Ya, Anda makanya kalau datang ke orang, jelasin. Bawa kertas sama diagram itu, jelasin. Pelan-pelan. Harganya sesuai dengan harga propertinya atau mobilnya, hitungannya tadi itu yang pakai 2 mesin, jelasin. Gitu. Ya kan? Jadi memang harus butuh penjelasan yang berulang kali. Tapi simpelnya Anda bilang gini, hari ini kami yang melakukan donasi. Oke? Anda ruginya apa sih? Hari ini Anda punya utang ya nggak ada yang mau bayarin Anda kok. Nah kalau kita hari ini kasih aset, properti, Anda tinggal jual asetnya, kan Anda nggak rugi apa-apa. Kan kami nggak tarik dana masyarakat, Anda tak sumbang. Betul nggak Pak? Jadi nothing tulus loh. Maksudnya tidak ada ruginya. Nah, itu Anda coba jelasin, kasih pengertian. Ya, karena mereka terpenjara seperti bayi gajah itu, Pak. Nggak bisa kemana-mana. Ya, kira-kira itu, Pak Abdul Lapa. Jadi memang butuh proses, tapi saya percayalah, Pak, yang kita lalui adalah kita berjuang sesuai dengan agama kita masing-masing yang melarang riba. Ya, dan saya percaya, saya kalau hari ini ingin presentasi atau ketemu orang, saya pasti doa sama Tuhan. Tuhan berikan hamba-Mu ini hikmat supaya saya bisa mengajak orang ini untuk mereka beralih ke sistem-Mu ya Tuhan. Karena kadang-kadang orang yang sudah terjebak riba, Pak, itu kan di Alkitab, di Al-Quran kan bilang bahwa mereka banyak kan kadang-kadang rada gila kan, Pak. Jadi kadang-kadang dicari kasih kebenaran mereka nggak mau, Pak. Kadang-kadang ada orang yang biasa makan uang riba, dia terbiasa, Pak. Dia nggak mau, Pak. Jadi kita nggak bisa nolong orang seperti itu. Kita nolong orang yang mau aja, Pak. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Sebentar lagi, Pak, saya terima ini, kita ini, saya sendiri ini, berjualan riba, masih tersangkut dengan riba. Masih ada beberapa yang kita selesaikan di beberapa hal itu terkait dengan utang-utang kita yang kembali kita ini. Jadi saya berharap minta solusi dari Pak Mas seperti apa model ini supaya kita di provinsi yang ada di Makassar bisa terbebas dari utang riba. Oke, jadi di Makassar Anda tinggal cari properti-properti yang dijual, memang dijual di Makassar, ya kan? Yang dijual itu akan ada 2 macam. Satu, sertifikatnya masih dalam pemilik, kedua sertifikatnya di bank. 2 ini kita bisa lakuin semuanya. Nah, pertanyaannya bagaimana 2 ini bisa mau jalan? Anda cuma bilang, mau nggak bersama Maxwin, sisinya Maxwin Anda punya properti yang dijual, bisa dijual 4 kali dari harga. Mereka bisa ikut Zoom meeting, atau kedua Anda pas waktu ketemu, Anda jelasin diagram itu. Itu aja. Nah, kalau dia memang tertarik, waktu dijelasin itu, nanti buat perusahaan, Anda kan jadi tim suksesnya kami kan dapat saham dari kerjasamanya Maxwin. Nah, properti yang itu Anda jual, uangnya buat lunasin utang. Kan 1 orang 1 miliar. Ya kan? Kira-kira seperti itu. Ya, jadi tinggal action aja, Pak. Makanya langsung saya kan bilang sama Bu Rana, Anda action aja di daerahnya Anda. Kita rubah ekonominya jadi ekonomi kembali ke zaman dahulu, barter. Gitu kira-kira. Ya.
Maaf siang Pak Mas. Selamat siang, selamat siang. Salam anti riba. Ketemu lagi kembali. Jadi kami mengumpul dengan teman-teman di maksimal sekolahnya. Selain untuk berkoordinasi, memperlihatkan bersama dan berkompakkan antara kami Pak. Jadi kami ini sebenarnya tidak ingin melanjutkan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Sapa. Itulah sebenarnya poin daripada kami selaku. Jadi kami sebenarnya sudah bekerja di lapangan di masyarakat yang dan ketemu langsung karena sebagai badan politik itu bukan hanya di media tetapi masyarakat juga harus berinteraksi langsung dengan masyarakat. Cuman belum maksimal. Nah oleh karena itu untuk bisa memaksimalkan upaya program dari NWO ini bisa tersosialisasi ke masyarakat yang maksimal, tentu kami perlu dibalik. Nah, salah satu kemudian yang kami butuhkan adalah ingin bersilaturahmi dan berkenalan dengan berkunjung ke kantor Komnas di Surabaya. Tidak apa-apa Pak, nanti silakan diatur. Saya kan lagi open office tanggal 9, ya Anda bisa datang ke situ. Tapi kalau misalnya nggak bisa hari itu, nanti nggak apa-apa. Schedule sama saya kapan bisa mau datang. Karena kan di Makassar Anda jauh-jauh hari nanti bisa kami aturin. Ya, kedua kalau untuk mempercepat, ya Anda kalau bisa pergi ke radio-radio atau media massa yang ada di Makassar. Radio. Dengar nggak suaranya? Dengar ya? Oke, radio-radio di media massa, karena dengan radio-radio di media massa itu coba saya negosiasi dan basically nanti kita lebih menggunakan promosi konvensional nantinya. Dan biarin saya negosiasi sama ownernya. Ya, jadi Anda akan terbantu di sana. Saya punya sistem bagaimana Anda nanti bisa punya billboard radio, iklan-iklan radio, nanti Anda tidak keluar duit sama sekali nanti. Saya aturin sama ownernya, oke? Dan bahkan Anda nanti kalau sudah kenalin, kalau dia mau kerjasama sama Maxwin, Anda bisa punya saham di media radionya itu. Kira-kira mau nggak punya radio atau TV di Makassar? Bagaimana Pak? Kira-kira mau nggak punya TV, punya perusahaan TV, radio? Yes. Maka dari itu untuk mempercepat Anda datang ke media massa. Media massa tertarik untuk media massa tertarik untuk join sama Maxwin, bilang kita mau pasang iklan 2 tahun penuh. Bilang gitu. Kita mau pasang iklan 2 tahun penuh. Pimpinan redaksinya suruh ketemu saya. Zoom meeting. Oke? Ada lagi yang saya lihat untuk pemasangan iklan pas yang butuh sekitar untuk pemasangan iklan kampanye bagi kader politik. Bagaimana ini untuk pemasangan iklan kader politik? Oke, jadi intinya saya negosiasi pihak media massa tuh darahnya kebutuhannya adalah iklan. Dia nggak peduli mau pemilihan apa yang masang siapa, perusahaan atau kader politik, dia nggak peduli. Tapi di masa pandemi corona kan mereka sepi. Jadi saya akan coba negosiasi bagaimana
mereka memakai sistem ekonomi anti riba dalam perusahaannya, ya kan? Bagaimana mereka bisa iklannya penuh, mereka nggak perlu cari iklannya dari Maxwin nantinya. Nah, otomatis dengan Anda kenalin, dan kalau mereka jadi sama kita, Anda dapat sahamnya di situ. Dan otomatis Anda akan bisa iklan gratis ya. Itu sih. Jadi kenalin saya sama media massa. Awalnya cuma bilang gini aja, kita mau pasang iklan 2 tahun penuh. Kita mau meeting sama pimpinannya. Kalau saya hari ini kontrak 2 tahun penuh, harusnya pemiliknya datang ke saya, Pak. Pasti. Jadi ajak mereka Zoom meeting. Kita bersilaturahmi di Surabaya. Sebaiknya di tanggal berapa, Pak Mas? Nggak apa-apa. Kalau Anda mau meeting, kalau saya rasa bagusnya tanggal 15 itu saya ada acara halal bihalal. Ya, halal bihalal di Surabaya. Itu rencana kita undang 100 lebih. Jadi Anda kalau mau datang di situ, tapi rame-rame ya itu ya. Tapi kalau Anda ingin private ketemu saya ya di luar tanggal itu. Ya kan, di luar tanggal itu. Tapi gini, kemarin ada Bu Ratna bilang ada yang naik kapal kan, kapal air, naik saya bilang jangan, kalau memang belum ada uang jangan datang, mending fokus berjuang dulu, ya kan. Kalau Anda sudah dapat income dari Maxwin, Anda mau ke Surabaya ketemu saya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai Anda sendiri masih dalam kesusahan ketemu saya, karena Anda ketemu saya sama jawaban saya seperti hari ini, seperti di Zoom gitu loh. Sebetulnya Mas, ya. Bisa tanggal 20? Bisa. Ya. Yang terakhir ini Mas, ada tempat saya ini yang Muslim, yang punya koperasi yang terletak di Selatan, yang menangani masalah nelayan. Dia Mas ini dia mau, saya sudah bicara dan mau langsung dengan Bapak untuk dijelaskan bagaimana model ini supaya dia ikut programnya Pak Pras dan dia menghilangkan semua riba yang ada di operasinya. Itu dia butuh penjelasan dari Bapak. Kira-kira tanggal berapa itu Pak Pras bisa saya langsung dengan Bapak? Besok boleh jam 2. Besok saya komunikasi dulu Pak. Saya ya di grup. Ya. Pak Abdul, oke, supaya untuk koperasi, ya, saya kasih strateginya ya, supaya Anda tahu cara negosiasi saya sama koperasi, oke? Koperasi itu kan hari ini nelayan, petani, ya kan, mereka hari ini kan pendidikannya kurang begitu bagus, dan mereka kena bank tetel, kena sistem ijon, kena ribanya di kur, betul ya. Mereka pada dasarnya hidupnya susah, ekonominya susah, betul ya. Apa yang Maxwin lakukan, nanti mereka harus bentuk koperasi. Jadi koperasi itu kan kumpulan orang, betul ya. Nah, di mana koperasi tadi akan bentuk perusahaan sama Maxwin. 51% koperasi, 49% Maxwin. Maxwin, jadi basic ini tadi dari bagian dari timnya Anda masuk di Maxwin. Dalam PT itu kita akan dirikan pabrik yang dibutuhkan untuk petani itu, atau kita mendirikan suatu perusahaan kapal. Jadi petani itu punya 2 hasil. Satu, hasil sebagai nelayan. Kedua, dia punya perusahaan, punya saham. Jadi sistemnya Maxwin ini basically merubah sistem yang hari ini menjadikan petani itu budak. Petani itu cuma, ya mungkin dibantu pupuk, dibantu bibit, dibantu apa, tapi daya belinya, harganya kan dibatasin. Betul nggak? Nah, apalagi mereka kena hari ini sistem ijon, sistem apa. Jadi secara strategi itu yang saya lakukan untuk negosiasi. Jadi Anda nggak apa-apa, nanti kasih ke saya akan saya ajari cara negosiasinya, Anda belajar, amati tiru modifikasi. Ya.
Selamat diri Pak. Selamat siang Pak. Ya. Selamat diri Pak. Ya. Ya, saya Pak Muhammad dari kader politik anggota Nasdem. Oh, oke. Saya ingin bertanya sama Pak Aksin. Tentunya di sini saya menyimak bahwa properti, ya, berarti kami mencari properti, berarti kami broker. Bukan. Jadi basically Anda bukan jadi broker properti, Pak. Tugasnya Anda adalah meyakinkan properti-properti di sekitar Anda yang masih pakai konvensional, sistem riba, untuk mereka beralih ke sistem anti riba. Nah, tuh Anda bilang ajak meeting Zoom, ya. Anda bilang Maxwin anti riba ini bisa menjualkan harganya 4 kali dari harga yang dia mau. Kalau harganya misalnya dijual harga 300 propertinya, Anda bilang mau enggak bersama Maxwin 300 kalikan 4, 1,2 M. Kan dia pasti mau dong. Nah, kalau dia nanti kerja sama-sama kita, Anda jadi anggota saya punya saham di perusahaan tadi. Oke, jadi kalau saham berarti Anda punya dividen penghasilan. Lalu propertinya sebagian tak kasih ke Anda. Ya kalau Anda kader politik kan 5 miliar toh. Properti yang 5 miliar Anda jual. Uangnya 5 miliar itu pakai biaya untuk kampanyenya Anda. Biaya partai atau biaya apa. Jadi bukan jadi broker loh ya. Kalau broker kan komisi. Nah ini enggak uangnya buat full Anda, enggak usah dibalikin. Paham Pak? Yang penting kan enggak boleh korupsi. Karena Anda enggak keluar biaya sama sekali. Beda sama sistem yang lama, kan Anda utang di mana-mana, betul nggak? Untuk jadi kader politik, betul nggak? Paham Pak? Ya. Oke Pak Maxim, terima kasih banyak penjelasannya, sangat jelas. Terima kasih banyak. Selamat siang. Selamat hari Pak. Oke. Atau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salaman diri Pak. Ya. Begini, saya mau tanya ini tentang koperasi. Karena sendiri saya tertarik dengan anti riba. Karena kita tarik ke hukum agama, itu sesuai dengan hukum agama. Agama mana pun dia. Jadi saya mau tanya ini bagaimana sering menjadikan koperasi dengan master organization. Karena dalam koperasi itu kalau koperasi yang bergerak sekarang ini artinya sudah keluar dari anggaran dasar koperasi, karena sebenarnya koperasi itu adalah bentukan orang-orang. Artinya semua adalah orang-orang itu adalah pemilik koperasi. Tapi kenyataannya sekarang yang terjadi adalah kedua adalah orang. Artinya semua ini yang harus kita ubah. Nah, dengan hadirnya di sini itu bagi saya juga tertarik karena anti ribanya. Jadi saya mau dapat penjelasan bagaimana penafsiran anti riba menurut masih organisasi dan di koperasi laba itu bunga itu kalau sesuai dengan anggaran dasar bunga itu berdasarkan dari kesepakatan rapat anggota. Jadi itu tertulis dalam koperasi adalah rapat anggota tahunan. Jadi di situ ada namanya SAU, sisa usaha untuk ada koperasi. Tapi ini yang kita buat sekarang adalah artinya pengurusnya adalah owner, jadi tidak keluar dari anggaran dasar koperasi. Artinya selama ini yang dikatakan oleh wakil presiden itu apa namanya Pak? Pemerintah. Artinya koperasi adalah sebuah hukum perekonomian nasional sudah jauh dari itu. Jadi ini yang saya tanya bagaimana saya manajemennya koperasi dengan mainstream organization. Mungkin itu Pak. Oke, jadi gini. Selama ini koperasi itu
dibentuk maksimal 20 orang inti. Tapi dalam hal ini 20 orang itu hanya store KTP. Ya, store KTP dan itu dikuasai oleh satu orang. Makanya pengurus itu yang menguasai. Jadi tidak sesuai dengan jiwa daripada koperasi. Bahwa koperasi kan satu orang tidak setuju, walaupun ada 1000 setuju, tapi satu orang nggak setuju, itu nggak bisa jalan. Jadi semua harus sepakat, karena konsepnya adalah kekeluargaan. Betul ya? Tapi kan karena di awal itu karena ya yang setor KTP itu nggak punya pengaruh apa-apa. Betul kan? Nah, bedanya dengan MaxWin nanti, petani atau nelayan yang menjadi PT itu, koperasi itu, mereka harus betul-betul me-hire orang nanti, orang yang profesional. Ya kan? Betul-betul, yang ngawasi siapa? Ya nelayan sama petaninya yang ngawasi. Ya kan? Nah, karena koperasi itu akan jadikan koperasi anti riba. Jadi koperasi akan mengeluarkan 2 program. Sewa hibah, jadi konsumen bisa nyicil kendaraan, rumah tanpa bunga 100 bulan. Tanpa bunga. Dan koperasinya untung 300%. Ya. Lalu deposito tanpa bunga, berhadiah properti 10 kali dari deposito. Jadi misalnya depositonya 20 juta atau simpanan 20 juta. Orang yang nyimpan itu dapat properti dari MaxWin 200 juta langsung. Tepat. Dan 2 program ini akan membuat tutup perbankan konvensional. Koperasi anti riba. Nah, belum lagi nanti kita akan buat perusahaan 51% koperasi, 49% MaxWin. Kami akan modalin koperasi dalam bentuk aset properti. Jadi kita akan mengembangkan perusahaan yang mendukung koperasinya. Kalau itu koperasi nelayan, dukung koperasi nelayan. Jadi sistem itu akan kita lakukan, Pak. Kira-kira itu, Pak. Ya. Ya, cukup. Salam mati riba. Bu Ratna mana, Bu Ratna? Wah. Iya, saya kalau saya kalau nggak ada Bu Ratna, hari ini kita nggak bisa berkumpul. Kita terima kasih Bu Ratna ini, semangatnya luar biasa. Kelihatannya mak-mak tapi semangatnya semangat 45 nih. Luar biasa. Luar biasa. Thank you. Saya terima kasih. Saya terima kasih. Nanti dibimbing, nanti tanggal 20 saya kasih waktu ya untuk datang ke Surabaya. Ya. Ya. Salam anti riba. Salam anti riba. Oke, tadi Anda lihat itu dari tim petir dari Makassar, ya. Jadi saya tim-tim yang lain di seluruh Indonesia untuk jalani program ini. Oke, saya MaxWin, salam anti riba.